Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Seprianti Revelinda Jabi, NIM 20410195. Saya dari kelas A, semester 4, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian semester mata kuliah Ekonometrika. Berikut kita akan mulai dari soal yang pertama. Berikut kita akan menganalisis pengaruh gender, tingkat kependidikan, dan masa kerja terhadap gaji yang diterima karyawan. Manakah variabel yang akan menjadi variabel dummy? Di sini saya memilih variabel gender. Alasannya karena variabel dummy atau variabel boneka, binari, kategori, atau dikotom. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Dan untuk contohnya seperti jenis kelamin, ras, dan agama. Bagaimana cara mengkualitatif dummy dan cara mengkualitatifkan dummy? Yaitu dengan cara dummy atau kode pada tiap kategori variabel kualitatif tersebut. Nah, sekarang kita perlu tahu apa tujuan variabel dummy. Yang pertama, ketika kita tertarik pada pengaruh variabel independen kualitatif, misalnya apakah jenis kelamin dapat memprediksi ketahanan kerja seseorang. Tujuan yang kedua, ingin memasukkan variabel kualitatif untuk meningkatkan kualitas penelitian. Misalnya, masukkan variabel jenis kelamin atau sejajar dengan variabel independen lainnya. Dan tujuan yang terakhir, ingin menghilangkan pengaruhnya terhadap predikator utama karena menyebabkan bias estimasi. Contohnya, kita memasukkan pangkat atau jabatan dalam regresif yang menguji produksi gaji terhadap kepuasan kerja. Yang berikut, dan sekarang cara menentukan variabel dummy, yaitu variabel dummy atau D hanya mempunyai dua nilai, yaitu dummy bernilai 1 atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori, dan dummy bernilai 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Atau dengan kata lain, nilai 1 kelompok yang mendapatkan perlakuan, sedangkan nilai 0 kelompok yang tidak mendapatkan keperlakuan. Contohnya laki-laki mendapatkan perlakuan, sedangkan perempuan tidak mendapatkan perlakuan. Di sini saya menjelaskan tentang variabel kualitatif lebih dari 2. Y sama dengan pengeluaran untuk konsumsi rute, X1 sama dengan pendapatan KRT, X2 sama dengan jenis kelamin KRT atau 1,0 sama dengan P. X3 sama dengan pendidikan KRT, X1 maksimal SD, 2 sama dengan SMP atau SMA minimal 3 sama dengan PT. Berarti pembagian dummy untuk X3 sama dengan X3.2 D31 sama dengan 1 SMP atau SMA. 0 lainnya, maksimal SD atau D32 sama dengan 1 PT, 0 lainnya. Nomor yang kedua, kita lanjut soal yang kedua. Soal penelitian ingin mengetahui bahwa
mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna atau masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tanggap X1 dan empati X2. Menurut Anda dengan analisis regresif apakah yang sesuai dengan kasus ini? Di sini saya memilih regresif dengan variabel dummy. Saya memilih regresif dengan variabel dummy alasannya karena model regresif dengan suatu variabel kualitatif tanpa mengikutsertakan variabel kuantitatif. Lainnya adalah serupa dengan analisis seragam atau ANOVA model. Persamaan regresif dummy atau dua kategori. Y sama dengan A tambah B DI tambah elemen. Y sama dengan nilai yang diramalkan. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresif untuk D1. D1 variabel dummy dengan dua kategori. Elemen sama dengan nilai residu. Soal yang ketiga, bagaimana mendeteksi antar variabel bebas dan mempunyai hubungan antar variabel. Di sini saya memilih uji heterokeksdasitas. Alasannya karena di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresif. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.